Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai Bu Enda, wabarakatuh. Hai juga Bu Siti. gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, walaupun agak sedikit sebenarnya kecapean Bu. Aduh, pulang dari sekolah, rada ada kayak mau batuk gitu. Iya, tapi alhamdulillah masih baik lah, masih sehat. Ya, Bu, ya. Memang sekarang tuh tentu agak susah maksudnya, agak susah untuk disembuhkan ya Bu. Iya. Nah Bu Enda, gimana nih? Kemarin katanya mau refleksi. Iya. Gimana Bu? Mau refleksi tentang apa nih kita nih hari ini? Iya, saya tuh gini Bu. Jadi saya tuh punya tujuan dari kenapa kita berdiskusi hari ini itu ingin mengidentifikasi gitu. Oh iya. Mengidentifikasi rendahnya motivasi belajar pada siswa tuh Bu terhadap pelajaran matematika tuh. Saya tuh pengen tahu kenapa kok motivasi belajar untuk pelajaran matematika kok siswa tuh rendah gitu. Seperti itu Bu. Memangnya Bu, menurut Ibu bagaimana sih idealnya murid Ibu belajar matematika itu? Nah, menurut saya sih kalau idealnya dalam pelajaran matematika itu ya pengennya murid saya itu mendapatkan nilai yang terbaik Bu. Pengennya tuh gitu. Jadi mempunyai semangat untuk belajar gitu. Intinya di situ dan akhirnya bisa dicapai nilai yang lebih baik gitu. Seperti itu Bu. Jadi bukan hanya fokus pada nilai hasilnya itu maksimal ya Bu ya, tapi bagaimana anak tersebut semangat dalam melaksanakan pelajaran matematika. Betul, itu betul. Intinya harus memiliki semangat dulu Bu. Baru mungkin kalau udah bersemangat dalam belajar matematika mungkin bisa jadi nilainya akan lebih baik seperti itu. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih ya Bu ya, gimana posisi murid Ibu pada saat ini dalam semangatnya menghadapi atau menjalankan pelajaran matematika ini? Nah, kalau setelah saya lihat gitu ya Bu ya, ternyata kalau dilihat skalanya mungkin murid-murid saya itu masih berada di skala 6 kayaknya Bu, belum bisa mencapai 7, 8, 9 apalagi 10. Itu Bu, masih kecil, masih 6. Masih skala 6 ya. Menurut Ibu nih, apa yang perlu Ibu identifikasi atau masalah apa yang dihadapi murid sampai murid ini tidak semangat belajar Bu? Identifikasinya Bu ya, kalau saya perhatikan gitu Bu ya, jadi satu mungkin dilihat dari media pembelajaran yang saya gunakan mungkin bisa ngaruh juga tuh Bu. Kadang saya tuh Bu ya suka terkendala dengan media yang akan kita gunakan gitu kan, yang akan kita gunakan. Mungkin kalau misalnya saya memberikan medianya dengan adanya intinya ada media gitu dalam pembelajaran tersebut, mungkin saya tuh anak-anak mungkin bisa lebih sedikit lebih jauh lebih memahami dibandingkan tidak ada media pembelajaran seperti itu Bu. Memangnya Bu sebelumnya Ibu tidak pernah menggunakan media pembelajaran ketika mempelajarkan matematika? Iya, kadang ada tuh Bu ya, contoh misalnya kalau saya misalnya dalam materi misalnya kalau menggunakan ada yang menggambar sudut, itu tentunya saya menggunakan penggaris kadang. Nah, tapi kadang saya kesusahannya begini Bu, kadang ada materi pembelajaran matematika itu yang aduh apa ya medianya, contohnya misalnya dalam membuat ini sistem persamaan linear dua variabel. Nah, itu saya tuh merasa kebingungan di situ Bu. Jadi terkendalanya karena kalau saya perhatikan dari medianya itu, dari media, kalau saya lihat anak-anaknya tuh lebih enak kayaknya dengan menggunakan media pembelajaran gitu, kayaknya seperti itu Bu, dibantu dengan alat pembelajaran kinestetik intinya itu Bu. Oh begitu ya. Diferensiasinya tuh. Bu, boleh saya tanya nih, dari 30 siswa Ibu, berapa persen siswa yang Ibu identifikasi mengalami masalah semangat belajar matematika ini Bu? Kalau saya perhatikan itu setelah saya identifikasi sekitar berapa ya? Kayaknya di angka 60%-an ada Bu. Jadi sangat kurang kalau menurut saya gitu. Sangat kurang. Jadi dari 30 siswa itu 60%-nya tidak semangat belajar matematika. Seperti itu Bu. Nah, saya lihat akhir-akhir ini seperti ini. Motivasi untuk belajar matematikanya kurang gitu.
Apakah hanya pelajaran matematika saja, Bu? Anak-anak seperti ini? Kurang tahu juga tuh Bu. Kalau dalam pelajaran lain, saya belum sharing dengan guru matpel yang pernah yang ngajar di kelas itu. Ini fokus ke kelas saya yang saya ajar tuh Bu. Hanya ada satu kelas sih yang seperti itu. Maksud saya, apakah Bu nih itu sama dengan mata pelajaran yang lain, tidak semangatnya gitu Bu, dalam mempelajari misalkan bahasa Indonesia, ataukah IPS, apakah sejarah, apakah sama tidak semangatnya gitu Bu, seperti hari mempelajari matematika? Kayaknya berbeda Bu. Mungkin kan kalau saya perhatikan matematika itu kadang membuat siswa tuh ada yang merasa takut dengan pelajaran matematika Bu. Ada yang takut, ada juga yang senang, tapi mungkin tergantung gurunya juga. Saya pernah nanya ke murid tuh ya, suka nggak dengan pelajaran matematika? Suka Bu, katanya gitu. Tapi ada kadang siswa tuh di dalam ada juga yang diam aja Bu, seperti itu. Jadi kayaknya motivasinya kurang kalau dalam pelajaran lain. Saya juga pernah sharing dengan guru yang lain tuh ya Bu ya, di pelajaran bahasa Inggris. Nah, pelajaran bahasa Inggris juga sama Bu, seperti itu. Jadi kayaknya matematika dan bahasa Inggris pelajaran yang ditakutkan, jangan-jangan tuh Bu, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, menurut Ibu, tadi Ibu katakan bahwa Ibu perlu menggunakan media pembelajaran dalam menyampaikan pelajaran matematika ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Ibu, apakah dengan menggunakan media pembelajaran tersebut bisa menstimulus semangat siswa Ibu dalam mempelajari matematika? Insya Allah kayaknya bisa Bu. Kayaknya bisa. Kayaknya kebanyakan siswa di kelas itu pengen gaya belajarnya itu kinestetik Bu. Kebanyakan tuh Bu. Kayaknya kalau mendengarkan aja, mereka merasa bosan kayaknya. Jadi kalau dengan kinestetik ada alat pembelajarannya, kayaknya mereka semangat untuk belajar. Hanya itu Bu. Apakah Ibu sudah pernah mengidentifikasi Bu gaya belajar atau profil belajar dari murid-murid Ibu itu dalam kelas? Sudah Bu. Saya pernah mengidentifikasi, tapi sebagian, sebagian gaya belajarnya kinestetik, pengennya kalau misalnya itu dia pengen maju kayak gitu Bu. Anak di kelas saya tuh seperti itu gitu, yang kayak mendengarkan gitu sedikit sekali Bu gitu. Jadi pengen langsung kayaknya pembelajarannya oleh dia sendiri. Nah, gitu. Rencana pembelajaran atau rencana kinestetik seperti apa Bu yang yang Ibu pikirkan akan Ibu terapkan? Nah, misal saya dalam pembelajaran bilangan bulat ya Bu ya, itu saya rencanakan akan menggunakan kartu bilangan. Kartu bilangan, jadi ada bilangan positif dan ada juga bilangan negatif. Saya bedakan nanti kartunya. Ini kartu bilangan positif, ini kartu bilangan negatif. Kayaknya senang anak itu. Dibandingkan dia hanya melihat aja melihat gambar yang disajikan oleh saya, kemudian juga mendengarkannya, kayaknya kurang deh Bu. Karena kalau bergerak langsung mereka senang Bu. Gitu. Jadi lebih aktif ya Bu ya? Iya, lebih aktif kayaknya dia. Iya. Lebih menyenangkan mungkin ya Bu ya, seperti itu. Nah Bu, dalam mencapai atau dalam menerapkan hal tersebut, menurut Ibu apa yang Ibu perlukan maksudnya dalam menerapkan pembelajaran kinestetik tersebut? Ya tentunya pertama saya harus mempunyai rencana satu gitu, intinya harus selalu menyiapkan media pembelajaran. Itu rencananya yang akan saya dalam pembelajaran matematika diusahakan harus ada alat pembelajaran. Seperti halnya tadi contoh dalam bilangan bulat, saya harus ada kartu bilangan bulat positif dan negatif. Seperti itu Bu. Itu untuk yang kinestetik ya Bu ya? Ya, yang kinestetik. Sedangkan kebutuhan murid, apakah kinestetik saja Bu? Tidak sih, ada visual, ada audio. Nah, untuk visual saya rencananya kalau visual itu saya berikan gambar dengan menggunakan garis bilangan itu Bu. Jadi nanti hasilnya itu dengan gaya belajar visual itu mereka bisa menggambarkan atau mencari solusi dari pemecahan masalah misalnya dalam penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan itu. Sedangkan kalau dengan mendengarkan, mereka nanti hasilnya itu bisa menampilkannya gitu, menjelaskan dari misalnya dari gambar itu, menjelaskan itu. Kalau dengan audio di auditori itu. Memang kita sebagai guru ternyata bukan tugas yang mudah ya Bu ya, dalam membimbing dan menuntut murid kita untuk bisa mencapai motivasi yang maksimal, kemudian mencapai eksplorasi kemampuan yang maksimal juga ya Bu.
Oke, Ibu Endang, bagaimana nih? Apa saja yang sudah didapatkan dari hasil kita bergizi ini? Setelah saya berbagi dengan Bu Siti gitu, saya bisa mendapatkan hasil untuk meningkatkan motivasi siswa itu diantaranya satu, yaitu harus adanya media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Tapi kebanyakan kan anak yang di kelas saya itu gaya pembelajarannya kinestetik, jadi mereka ingin langsung bergerak gitu kan, menggunakan anggota tubuhnya seperti itu Bu, biar mendapatkan semangat belajar yang lebih tinggi lagi atau motivasinya lebih tinggi lagi, dan akhirnya dengan motivasi yang tinggi itu bisa mendapatkan nilai yang lebih baik seperti itu Bu. Ya, gitu. ya. Nah, Bu, apa nih rencananya penerapan waktu dekat ini untuk menerapkan apa yang tadi sudah Ibu sampaikan kepada saya? Nah, rencananya saya kebetulan sekarang kan di awal tahun nih Bu, awal tahun pembelajaran ya Bu ya. Nah, kebetulan saya mau menyelesaikan tentang operasi bilangan bulat tuh di awal. Nanti akan saya coba tuh dengan menggunakan kartu positif dan kartu negatif, kemudian akan saya bagi sesuai dengan kelompok gaya belajarnya seperti itu Bu. Semoga bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus dalam nilainya nanti gitu. Ya Bu ya, karena kebetulan memang pengajaran baru ya Bu, jadi bisa langsung diterapkan ya Bu ya. Iya betul. Alhamdulillah. Iya. Nah Bu Endang nih, dalam menerapkan rencana aksi tersebut siapa dan apa saja yang memang Ibu butuhkan untuk bisa mendukung dan mensupport tindak lanjut dari refleksi tadi kita hari ini? Iya, jadi saya dalam menunjukkan rencana saya Bu ya. Rencana aksi saya itu ya saya perlu sarana di sekolah saya itu Bu, perlu sekali itu. Kadang saya dalam menyampaikan dengan menggunakan, misalnya saya menampilkan tubuh dengan pembelajaran dengan video tuh Bu. Saya kadang itu sarananya itu kadang listriknya yang nggak ada di kelas tersebut. Nah saya mau minta dukungan dari kepala sekolah supaya nanti sarana dan prasarananya juga diperbaiki gitu. Dengan adanya misalnya buku pembelajarannya harus siap, kemudian alat media pembelajaran pun harus siap gitu kan. Terutama sarana di kelas juga pun harus siap gitu kan, biar bisa pembelajaran itu lebih bagus gitu. Seperti itu. Sarana mendukung ya Bu ya atas kerjaan, atas aplikasi atau rencana aksi yang akan diterapkan di kemudian di tahun ajaran baru ini. Oke, menurut Ibu nih berapa lama rencana Ibu ini penerapan dari tadi mulai merubah media pembelajaran, kemudian merubah media pembelajaran, itu kinestetika ya Bu dari dikatakan. Berapa lama kira-kira Ibu bisa mengestimasikan waktu untuk murid bisa berubah motivasinya dari awal kurang termotivasi menjadi motivasi yang penuh? Iya, kayaknya kalau saya itu mungkin saya butuh waktu. Saya nanti akan melihat selama 1 semester deh Bu. Saya lihat gimana nih perbaikannya. Kebetulan saya awalnya di kelas 8 Bu. Sekarang kebetulan saya naik ngajarnya di kelas 9. Dan kebetulan siswa yang saya ajar itu sebagian besar ada yang pernah saya ajar juga di kelas yang sekarang saya mau ajar. Saya akan perhatikan selama 6 bulan ini gimana peningkatannya, motivasi belajar siswanya gimana gitu. Apakah sama seperti kelas 8 atau apakah akan lebih melempem gitu kan. Nah, akan saya perhatikan. Iya, kebetulan sekali Bu. Jadi saya ngikutin awalnya kelas 8, sekarang naik ke kelas 9, jadi ngikutin siswa tersebut gitu. Jadi nilainya berkelanjutan ya Bu ya, dari kelas 8. Nah, betul. Iya. Kemudian Bu, ketika Ibu misalkan yang menghadapi ternyata setelah 1 semester itu tidak ada perubahan signifikan, apa komitmen yang Ibu bisa berikan atas rencana aksi yang Ibu terapkan ini? Nah, kayaknya kalau misalnya setelah saya 6 bulan ini saya tidak ada perubahan misalnya Bu ya dalam motivasi belajar siswa, ya itu tentunya saya harus bisa merubah strategi pembelajarannya. Jangan disamakan dengan pada waktu semester ini gitu. Selama 1 semester ini misalnya strateginya dengan itu. Saya akan coba lagi misalnya dengan apa ya Bu ya. Saya mungkin akan meminta saran atau bantuan dari teman-teman rekan sejawat gitu kan. Atau bisa mungkin dari, ya intinya dari rekan sejawat minta sharingnya gitu.
supaya motivasi belajar siswa itu bisa meningkat gitu. Pembelajaran apalagi saya udah memberikan seperti ini nih, tapi motivasinya masih kurang kalau menurut saya. Ini apalagi yang akan saya lakukan. Saya akan sharing-sharing berbagi dengan teman rekan sejawatku. Ya, semoga saja ya Bu ya, rencana yang sudah Ibu ingin terapkan di awal atau semester ajaran baru ini ya semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Dan iya Bu, semoga. Semoga semangat dan motivasi murid-murid Ibu dalam mempelajari matematika bisa meningkat dengan adanya perubahan media pembelajaran yang dilakukan ya Bu. Betul Bu. Terima kasih Ibu untuk sharing-sharingnya pada hari ini. Alhamdulillah saya pun dapat ilmu yang luar biasa pada hari ini. Ternyata menjadi guru perlu identifikasi yang mendalam ya Bu ya. Bagaimana caranya kita bisa menstimulus motivasi siswa-siswi kita di kelas seperti itu. Iya Ibu, terima kasih juga. Saya udah dibantu juga sama Bu Siti. Saya juga mendapat pengalaman baru nih. Harus aktif, harus gimana gitu kan. Ada istilahnya, ada masukan loh dari Bu Siti. Saya tuh ini gitu. Kembali Ibu. Sekian ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku coba refleksikan. Refleksi praktek coaching ya Bu ya. Iya. Saya terhadap proses coaching, saya sebagai coach dan Ibu sebagai coach, Ibu Endang sebagai coach, dari proses coaching yang sudah berjalan atau proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, di mana ya coach membuka pembicaraan dengan hangat, kemudian menanyakan tujuan refleksi yang dilakukan, mendengarkan dengan rasa, kemudian coach juga mampu mengidentifikasi permasalahan yang dimiliki coach, dan coach pun menjelaskan dengan rinci apa yang memang menjadi masalahnya, kemudian menjawab pertanyaannya, kemudian mampu menstimulasi atau menjelaskan rencana-rencana yang akan dilakukannya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya, seperti itu. Kemudian di sini untuk dapat tetap dalam kondisi present atau keadaan penuh, yang pertama ya membaca bismillah dulu ya Bu, berdoa dulu, kemudian biasanya melakukan teknik stop, kemudian saya juga men-skip semua hal yang bisa merusak fokus dalam melaksanakan coaching, seperti ya handphone, kemudian orang-orang yang mungkin mengajak bicara pada saat melakukan coaching. Dan juga sempat ada sedikit iklan ya Bu ya, iya. Suara di belakang layar yang terdengar seperti itu. Nah, kemudian untuk bisa melakukan peningkatan proses coaching, ya sebaiknya kita mencari tempat yang lebih kondusif supaya tidak ada suara-suara backsound belakangnya, seperti itu. Nah, dari umpan balik yang bisa saya berikan, yang Ibu berikan kepada saya, ada proses coaching yang tadi dilakukan, itu tadi Ibu mengatakan mendapatkan pengalaman baru dari proses coaching, kemudian Ibu pun diberikan stimulus sehingga adanya muncul rencana-rencana perbaikan dalam pembelajaran, tadi seperti halnya merubah atau membuat media pembelajaran ya Bu ya, supaya meningkatkan motivasi murid dalam pembelajaran matematika, seperti itu. Seperti itu mungkin Bu. Iya, terima kasih untuk coaching pada hari